Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya. Dan saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kembali kita akan berbagi informasi. Kita akan sharing pada kesempatan kali ini terkait evaluasi diri madrasah ya, atau EDM, atau kalau di sekolah EDS. Nah, kita tahu bahwa setiap tahun ya, setiap akhir tahun menjelang awal tahun untuk menentukan rencana kegiatan di tahun berikutnya, kita harus melakukan evaluasi diri madrasah sebagai bentuk penilaian akan kinerja kita, apa yang sudah kita lakukan di tahun kebelakang untuk menentukan arah kegiatan di tahun berikutnya supaya menjadi lebih baik ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk rekan-rekan yang sudah menjadi sasaran BIMTEK EDM RK, bahkan setiap tahun wajib melakukan EDM di aplikasi ya. Nah, ini kita sekarang sudah masuk di aplikasinya. Oke Bapak Ibu, langsung saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini ya. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan berbagi terkait pengisian evaluasi diri madrasah ya. Kita sudah masuk di aplikasinya. Nah, ini di menu evaluasi diri madrasah ya Bapak Ibu, di sebelah kiri itu ada menu evaluasi diri madrasah. Diklik maka tampilannya akan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload panduannya, silakan di-download ya. Ini ada panduan, ada user manualnya, silakan di-download sebelum mengisi EDM-nya, sebelum kita isi ya. Untuk mengisi langsung saja klik di sini, isi instrumen EDM ya, evaluasi diri madrasah. Ini tampilannya Bapak Ibu, ada tahun ya, ada tahun, kemudian tanggal. Ini tahunnya belum diupdate Bapak Ibu ya. Oke, namun alangkah baiknya Bapak Ibu, sebelum kita masuk mengisi di aplikasi, Bapak Ibu perlu tahu terlebih dahulu petunjuk teknisnya ya. Apa sih EDM itu, siapa yang harus melakukan, yang terlibat, alurnya bagaimana, indikator-indikatornya bagaimana. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk di aplikasi harus memahami itu dulu ya. Silakan kita akan coba sharing terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita langsung ke aplikasi. Kita akan sharing supaya kita mengetahui pokok-pokoknya terkait evaluasi diri madrasah, sehingga tujuan dari EDM ini bisa tercapai ya, tidak hanya mengisi aplikasi saja Bapak Ibu ya. Kita langsung Bapak Ibu di bab 2, definisi. EDM adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan stakeholder di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan ya. Kayak tujuannya menilai kinerja berdasarkan MSP, memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan madrasah, membantu menentukan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah, menjadi acuan penyusunan rencana kerja madrasah dan rencana kerja dan anggaran madrasah. Ini Bapak Ibu tujuannya ada 4, silakan bisa dipahami ya. Ini yang mau BIMTEK nanti pasti ada soalnya Bapak Ibu ya. Kemudian manfaat EDM ini mengetahui tingkat pencapaian kinerja atau peta mutu madrasah, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki madrasah, mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan dan melakukan penyusunan program-program yang ada, mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu, mengidentifikasi program atau kegiatan prioritas, untuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, bahan masukan penyusunan Renstra, RPJM, dan RKM, bahan penyusunan RKM, bahan masukan penyusunan perencanaan program kegiatan. Ini prinsipnya Bapak Ibu: integritas, objektif, ilmiah, partisipatif, transparan, akuntabel, terintegrasi. Ini data informasi tersedia dalam EMIS dan Simpatika ya, terintegrasi dengan RKM, periodik dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, pelaksana EDM. Siapa sih yang harus melakukan EDM? EDM dilakukan oleh tim penjaminan mutu TPM madrasah yang dibentuk dan diputuskan dalam surat keputusan. Jadi ada SK-nya Bapak Ibu. Dalam pelaksanaannya, TPM dibantu oleh bendara madrasah atau operator yang menangani pendataan di madrasah dan program TOS.
kriteria TPM ya. Kriteria TPM memiliki integritas, memahami konsep peningkatan dan pengembangan madrasah, memiliki komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan madrasah. Jadi sebelum melakukan EDM silakan Bapak Ibu tunjuk TPM-nya ya, di SK-kan, dan ini kriterianya ya. Jadi jangan langsung hanya input di aplikasi saja ya. Kemudian keanggotaan TPM. Anggota TPM sekurang-kurangnya terdiri dari 8 orang yang melibatkan berbagai unsur di madrasah, meliputi kepala madrasah, bendahara madrasah, guru, tenaga pendidikan, perwakilan komite madrasah, perwakilan orang tua siswa selain komite madrasah, operator yayasan bagi madrasah swasta, dan perwakilan siswa pada jenjang MTS dan MA MAK. Susunan keanggotaan TPM ini terdiri dari penanggung jawab, kepala madrasah, ketua, salah satu wakil kepala madrasah, sekretaris, 1 orang dari unsur guru, anggota. Ini anggotanya jika sumber daya di madrasah mencukupi, anggota TPM dapat dibagi menjadi beberapa kelompok bidang penugasan sesuai dengan jumlah aspek dalam EDM. Ini bisa misalkan EDM-nya ada 5 aspek, dibagi menjadi 5 kelompok ya untuk anggotanya. Untuk unsurnya bisa dilihat di atas ya Bapak Ibu. Perwakilan dari madrasah meliputi kepala madrasah, bendahara madrasah, guru, tenaga pendidikan, komite, perwakilan orang tua selain komite ya, operator, yayasan bagi swasta, dan perwakilan siswa. Siswanya juga ada ya. Jadi Bapak Ibu di anggotanya nanti silakan bisa dibagi ya. Tugas pokoknya Bapak Ibu melakukan EDM secara kontinu, melaporkan hasil EDM melalui aplikasi elektronik NIRKAM yang mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, melakukan pembinaan, pelaksanaan pemetaan mutu, melakukan monitoring, memberikan rekomendasi strategi. Nah ini tahapan, kemudian tahapan penyusunannya Bapak Ibu. Sosialisasi, kemudian pembentukan TPM, pelatihan EDM kepada TPM, pengumpulan data dan informasi ya, bukti fisik ini Bapak Ibu. Penetapan tingkat setiap indikator berdasarkan data. Jadi kita juga akan bicara apa sih indikatornya nanti Bapak Ibu yang dinilai ya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu, tekan bola loncengnya dan tonton videonya sampai selesai Bapak Ibu. Kemudian pengisian instrumen oleh TPM dibantu operator secara online atau semi online bagi madrasah tertentu ya, ini yang akses internetnya susah. Persetujuan approval hasil isian EDM kepada kepala madrasah melalui menu yang tersedia di RKAM ya. Kemudian pengiriman hasil EDM oleh TPM yang disetujui oleh kepala madrasah melalui menu pengiriman yang tersedia di aplikasi. Nah berkaitan dengan caranya di aplikasi nanti kita juga akan share Bapak Ibu setelah video ini, insya Allah kita akan share di channel ini ya. Itu jangan lupa loncengnya dibunyikan Bapak Ibu agar tidak ketinggalan dengan uploadan video dari channel ini ya. Kemudian alur data EDM online otomatis terkirim ke unit-unit yang sudah ada dalam sistem sebagaimana gambar 2. Nah ini alurnya Bapak Ibu. Skemanya. Kita langsung ke butir ya Bapak Ibu. Nah ini indikator pengukuran EDM ini terbagi ke dalam 5 aspek Bapak Ibu. Walaupun di sini ada 5 tapi situ sudah mencakup 8 standar nasional pendidikan ya. 5 aspek itu apa saja? Budaya kedisiplinan bagi warga madrasah yang nomor 1. Budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan tenaga pendidikan nomor 2. Nomor 3, budaya melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. Kemudian keempat, budaya madrasah menyediakan sarana belajar untuk guru dan siswa. Keempat, menyediakan sarana belajar. Kelima, budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan. Nah, ini ada 5 aspek Bapak Ibu di evaluasi diri madrasah ini ya. Dan 5 aspek tersebut sudah mencakup 8 standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu. Misalnya kita lihat di tabel ini ya, aspek budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. Di sini ada kolom 8 standar nasional pendidikan, standar isi, proses, kompetensi lulusan, PTK, standar sarana prasarana, pengelolaan, biaya, dan penilaian. Misalkan ini yang budaya kedisiplinan ini sudah mencakup SKL Bapak Ibu, sudah mencakup SI standar isi, sudah mencakup proses ya di sini. Kemudian indikator pilihnya sudah mencakup pengelolaan juga. Kemudian ini SI lagi, SKL, pengelolaan. Jadi budaya kedisiplinan itu sudah mencakup standar isi, proses, SKL, dan pengelolaan ya. Ada 4 standar nasional pendidikan tercakup di satu aspek ya. Satu aspek ini sudah 4. Kemudian B, budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan teknik ini standar pendidik dan pendidikan ya.
Kemudian budaya guru melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. Ini sudah mencakup standar apa ini Bapak Ibu? Yang kedua standar proses dan standar penilaian ya. Dua standar nasional pendidikan tercakup di komponen ketiga, di aspek ketiga. Kemudian aspek keempat atau D, budaya madrasah menyediakan sarana belajar. Ini sarana pasti ya, standar sarpras ya Bapak Ibu, sarana dan prasarana. Budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran, ini sudah jelas di standar pembiayaan ya Bapak Ibu. Oke, ini 8 standar sudah tercakup di 5 aspek EDM ini ya. Kemudian instrumennya Bapak Ibu, nah ini setiap aspek tadi terdiri dari beberapa indikator. Nah, setiap indikator ini terdiri, nanti kita mengisi kepada 4 tingkat yang kita peroleh ya. 1 kurang, 2 sedang, 3 baik, dan 4 amat baik ya. Nah itu, jadi nanti setiap indikator ini di aspeknya ada 5. Nah setiap aspek ini ada punya indikator masing-masing. A itu ada 7 indikator, aspek B ada 4 indikator, C ada 7 indikator, dan D ada 5 indikator, kemudian E ada 3 indikator. Nah ini silakan bisa ditentukan indikator tersebut itu tingkat berapa yang diperoleh ya, nanti berdasarkan TPM yang menilai, berdasarkan bukti fisik yang bisa didapatkan ya Bapak Ibu. Itu langkah-langkahnya. Silakan tentukan kinerja setiap indikator 1, 2, 3, atau 4. TPM harus menentukan secara objektif dan akurat melalui tahapan sebagai berikut. Nah ini tahapannya ya. Sama-sama mencermati, memahami maksud indikator tadi jelas, mengumpulkan bukti fisik, informasi. Nah ini contoh bukti fisik dari setiap indikator sebagai data pendukung. Kemudian TPM mendeskripsikan capaian indikator. Berdasarkan deskripsi dan bukti yang dimiliki, TPM memutuskan untuk memberikan tingkat berapa, 1, 2, atau 3, atau 4 gitu ya. Sebagai penanggung jawab terhadap PDM, kepala madrasah harus mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap hasil penilaian TPM. Oke, nah ini penghitungannya Bapak Ibu ya. Setiap aspek, setiap indikator ini ada bobotnya masing-masing. Nah ini bobotnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi EDM silahkan dibaca dulu panduannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah nanti TPM ini untuk bobotnya silakan dicermati ya sendiri Bapak Ibu, silakan di-download di tadi linknya ya, download dulu, dipelajari rekomendasi hasil. Nah ini saya mau bawa ke sini Bapak Ibu ya. Nanti TPM silakan dari indikator tadi misalkan A1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Nah, ini silakan dibaca oleh TPM. Jadi tingkat 4 bagaimana, jika tingkat 3 bagaimana, level 2 bagaimana, dan level 1 atau tingkat 1 bagaimana. Contoh, selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan infak dan ibadah rutin lainnya. Ada keterangan alasan ketidaksertaan, ikut. Jadi jika tidak ikut ada izinnya ya. Ini nanti bisa mendapatkan level 4. Kalau level 3 selama 2 semester, ini hampir sama Bapak Ibu ya, 90% sampai 100%. Hanya di sini tidak ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Yang absen tidak ada keterangannya, itu bisa level 3. Kalau persentasenya sama, ini 90 sampai 100. Nah, kalau 70 sampai 90 ini level 2 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini satu indikator. Silakan untuk rekan-rekan TPM mengumpulkan bukti fisiknya, mencermati bukti fisik yang diperoleh, kemudian buat deskripsinya di sini kondisinya seperti apa ya. Misalkan selama 2 semester sekian persen ternyata ya. Nanti maka di sini akan memperoleh tingkat kinerjanya, diisi dulu oleh TPM sebelum masuk di aplikasi ya. Jadi nanti di aplikasi tinggal input saja sesuai dengan apa yang diisikan di sini, apa yang dituliskan oleh TPM ya. Deskripsinya silakan sesuai dengan kondisi yang ada, silakan levelnya ditentukan oleh TPM sesuai dengan deskripsi dan bukti fisik yang bisa dikumpulkan. Ini contohnya saya Bapak Ibu. Misalkan ini yang kedua, guru hadir di madrasah, melakukan fungsi pelajaran, pembimbingan, dan seterusnya. Guru hadir di madrasah. Selama 2 semester terakhir, 95 sampai 100% guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan. Ini kalau level 4, level kalau tingkat 3 bagaimana? 9 persentase sama. Kemudian guru yang tidak hadir tidak digantikan. Ini kalau yang level 4 guru yang hadir ada yang mengganti sehingga tidak
mengganggu pembelajaran. Ini kalau level 3 prosentasenya sama 95 sampai 100%, hanya guru yang tidak hadir misalkan mengganggu proses pembelajaran. Ini contoh saja Bapak Ibu. Dan seterusnya ini tugas TPM ya, untuk menilai, mencermati, kemudian membuat deskripsi di sini kondisinya seperti apa ya, kemudian membuat levelnya, menilai tingkat kinerjanya berapa, 1, 2, 3 atau 4. Setelah itu nanti tinggal kita masuk di aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi alurnya seperti itu. Jadi tidak langsung di aplikasi seperti tadi ya Bapak Ibu. Pahami dulu alur untuk sebelum kita input EDM di aplikasi EDM Rekam seperti yang ada di layar ini ya. Sebelum kesini harus Bapak Ibu baca panduannya terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, kiranya itu ya untuk video kali ini. Nah untuk selanjutnya kita akan langsung eksekusi di aplikasi ini ya Bapak Ibu ya. Jangan seperti di layar, bagaimana sih untuk menginput tadi hasil dari TPM yang diperoleh oleh TPM di aplikasinya ya. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, tekan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini ya. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini ya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu di video selanjutnya, informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.